Halo pemirsa Auto Driver, ketemu lagi sama saya Haryawan Arif. Dan sekarang kita akan melakukan pengetesan BMW X5 40e Hybrid. Basically dia adalah sebuah X5 biasa bermesin 2000 cc 4 silinder turbo yang diambil dari BMW seri 3, namun ditambahkan dengan motor elektrik dan juga sebuah baterai, sehingga disebut sebagai BMW X5 Hybrid. Tentu saja pertanyaan pertama adalah seberapa banyak sistem hybrid ini bisa menghemat BBM. Saya sudah melakukan pengetesan mobil ini sebelum video ini dibuat. Ya, X5 Hybrid ini menghasilkan angka konsumsi BBM 7,4 km per liter untuk pemakaian dalam kota. Sedangkan pemakaian di tolnya dia mencatatkan 13,1 km per liter. Angka itu tidak seimpresif versi X5 diesel yang 25D pernah kami tes sebelumnya. Jadi mobil ini sebenarnya tidak memiliki tingkat efisien yang terlalu baik. Ini dikarenakan bobotnya yang berat, kemudian berpenggerak all-wheel drive, serta sistem hybridnya tidak mengisi secara optimal saat berjalan di tol. Namun ada cara lagi untuk membuatnya lebih hemat. BMW X5 Hybrid ini memiliki sistem plug-in hybrid yang membuatnya memiliki kapasitas baterai lebih besar dibandingkan mobil hybrid biasa. Selain itu, jika Anda tidak sedang menggunakan mobil ini, Anda bisa melakukan pengisian baterainya di rumah. Bagaimana soal durasi pengisian baterai BMW X5 Hybrid ini? Ya, itu semua tergantung dari voltase rumah Anda. Jika Anda yakin bahwa voltase rumah Anda berada di atas 220 volt, dia hanya membutuhkan waktu 6 jam saja. Namun, jika Anda tidak yakin dengan voltase rumah Anda, ada pilihan opsi reduce yang ada dalam iDrive sistemnya. Pilihan reduce ini dapat membuatnya mengisi baterai hingga penuh hanya dalam waktu 6 hingga 8 jam. Sedangkan, jika voltase rumah Anda tidak mencapai 220 volt, ada pilihan low pada iDrive sistemnya. Pilihan low ini membutuhkan waktu 8 hingga 10 jam. BMW mengklaim bahwa X5 Hybrid ini mampu berjalan sejauh 31 km dalam keadaan full elektrik. Namun, dalam keadaan full elektrik ini, dia juga berusaha untuk mendinginkan suhu kabin karena kompresor AC diputar secara elektrik juga. Kita harus mencari tahu berapakah dalam keadaan baterai penuh ini X5 Hybrid mampu berjalan jika dikenakan beban AC, mengingat suhu di Jakarta lebih panas dan juga perjalanannya lebih macet dibandingkan mobil ini tepatnya lahir. Untuk menggunakan mode elektrik, ya elektrik full, itu ada tombol di sini. Jadi Anda hanya perlu memencet tombol ini. Ada 3 pilihan mode di situ. Aneh banget rasanya. Sekarang SUV besar ini saya masukkan ke mode full elektrik. Jadi dia tidak mengeluarkan suara mesin sama sekali. Hanya suara dari ban dan dari luar. Getarannya pun tidak ada karena dia full mode listrik. Tapi lucunya AC-nya pun tetap dingin karena kompresor AC-nya diputar secara elektrik juga. Nah, di indikatornya ini tercatat saya sudah menggunakan baterainya sebanyak 50%. Dan juga dibilang bahwa saya sudah berjalan sejauh 14 km. Sekarang kita habiskan lagi sisa 50%-nya. Akhirnya baterai pun habis, ditandai dengan menyalanya kembali mesin. Nah, ini sekarang mesinnya udah nyala kembali. Ini artinya baterainya udah habis dan saya tercatat di sini bahwa saya sudah berjalan sejauh 27,2 km. Ini yang saya dapatkan dari dalam keadaan baterai 100% pertama kali saya berangkat. Dan baterai yang ada pada mobil ini adalah 9 kWh. Jika dikonversikan ke rupiah, itu artinya sekitar Rp12.000 untuk saya bisa berjalan sejauh 27,2 km. Angka tersebut tidak sesuai dengan klaim BMW yang mencapai 31 km. Ini dikarenakan kondisi cuaca yang panas membuat sistem AC bekerja keras, lalu lintas yang padat, dan stop and go.
Tapi jika dalam sehari Anda tidak berjalan lebih dari itu, maka Anda bisa ucapkan goodbye kepada SPBU. Namun, kalau lebih pun tidak masalah karena masih ada mesin konvensional yang menjadi sumber tenaga mobil ini. Tapi, jika Anda tidak menginginkan untuk mengisi bahan bakar dan memperpanjang perjalanan Anda hanya dengan sistem elektriknya, Anda bisa melakukan pengisian baterai di kantor, sehingga Anda pun terhindar untuk mengisi bahan bakar mobil ini di SPBU. Yah, kabel yang dikasih sama BMW ternyata kurang panjang. Mungkin Anda harus lebih kreatif lagi untuk mengisi baterai mobil ini. Ya, sedikit aneh sih emang parkirnya, tapi mumpung dia punya teknologi xDrive 4-wheel, naikin ke tangga gini doang sih gampang. Tapi bagaimana dengan performanya? Ya, BMW mengklaim bahwa X5 Hybrid ini memiliki total tenaga 313 dk. Itu adalah kombinasi dari dua energi, yaitu motor listrik sebesar 113 dk dan juga mesin mekanisnya 245 dk. Ya, kita cari tahu saja berapa akselerasi dari mobil ini. Untuk pengetesannya, saya akan menggunakan Race Logic yang berbasis GPS. Sekarang kita cobain untuk tes akselerasi menggunakan full mode elektrik. Oke, masukin mode elektrik. Masukin D. Oke. Belum 100. Belum juga 100. Belum juga 100. Dan akhirnya 100. 19,9. Ya, itu angka dari penggunaan secara mode elektrik full. Hasilnya tidak begitu baik, tapi untuk menghasilkan akselerasi yang baik, pasti harus dikombinasikan dengan kedua mesinnya, yaitu motor elektrik dan juga mesin konvensionalnya. Sekarang kita cobain dengan mode kombinasi, yaitu keduanya. Akselerasinya kita pengen tahu berapa sih ini akselerasi dari kombinasi keduanya. Masukin mode sport plus, kemudian traction control off, dan kombinasi keduanya auto. Oke. Dan 100. 6,8 detik. Beda banget hasilnya. Ya, itu kombinasi keduanya antara mesin 2000 cc turbo 4 silindernya dan juga motor elektriknya yang keduanya menghasilkan hasil 313 HP dan juga torsi 450 Nm. Impresif buat sebuah SUV besar berpenggerak roda 4. Ya, ini menarik. X5 Hybrid ini memiliki bobot bertambah hingga 120 kg. Ini dikarenakan adanya tambahan baterai di bagian belakang yang berada di bawah bagasi, sehingga suspensinya pun karakternya sedikit berubah. Ia terasa lebih mengayun dibandingkan dengan X5 biasa lainnya. Tapi soal kehalusan berkendaranya, X5 Hybrid ini sangat luar biasa. Karena Anda tidak merasakan getaran dari mesin ataupun motor elektrik saat mereka bergantian menyuplai energinya. Dari eksterior ada sedikit perbedaan dengan X5 biasa, karena X5 Hybrid ini dilengkapi dengan body kit dan pelek dari divisi M. Sedangkan di bagian interiornya tidak ada perbedaan dibanding dengan X5 biasa. Bahkan kalau emblemnya dihilangkan, tak akan ada banyak pula yang memperhatikan perbedaan di slot listrik di spakbor. Untuk bagian interiornya tidak ada perbedaan dengan X5 lainnya. Perbedaan itu hanya ada pada tombol e-drive yang berada di tengah. Tombol ini untuk memilih 3 mode pilihan e-drive. Mulai dari auto, yaitu kombinasi dengan antara mesin dan juga motor elektrik. Kemudian max e-drive, yaitu untuk memilih Anda bisa menggunakan motor elektrik sepenuhnya untuk berjalan. Dan juga safe,
Iya, Save ini adalah berguna untuk mengisi baterai di mana saat Anda melakukan perjalanan menggunakan mesin yang dihasilkan dari pengereman dan juga deselerasi pada mesinnya. Selebihnya fitur-fitur seperti paddle shift, kemudian navigasi, hill descent control, audio dari Harman Kardon, panoramic roof, itu semuanya seperti standar pada X5 biasa. Nah, ini adalah bagian yang terkorbankan. Ya, jika pada X5 biasa memiliki kapasitas 650 liter, sedangkan X5 Hybrid hanya memiliki kapasitas bagasi 520 liter. Ini dikarenakan untuk mengakomodir baterai yang berada di bawah bagasi ini. Anda bisa lihat di sini, bagasinya tidak lagi datar karena ada sedikit cegokan ke atas. Dibandingkan dengan BMW X5 biasa, ini merupakan BMW regular pertama yang disematkan teknologi plug-in hybrid yang sama seperti BMW i8. Namun sayangnya pihak BMW sendiri belum mau menjual X5 hybrid ini karena jika mengikuti skema pajak yang diterapkan oleh pemerintah, harga mobil ini akan sangat mahal sekali, bahkan lebih dari 2 miliar rupiah. Namun pihak BMW sendiri sedang menunggu angin segar dari pemerintah jika pemerintah jadi menerapkan skema pajak yang berdasarkan oleh emisi gas buang dari sebuah kendaraan. Oke, itu review kami tentang BMW X5 Hybrid 40e ini. Jangan lupa like videonya jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe jika belum mensubscribe channel Autodriver. Jangan lupa juga main ke website kami di www.autodriver.com. Oh iya, isi juga komen di bawah jika Anda memiliki masukan untuk kami. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. iDrive yang ada hingga mencapai 2 miliar lebih. Lupa. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi kolom komen di bawah jika Anda memiliki masukan untuk kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya, gantung lagi.